Kata hamba Tuhan dalam hidup kita itu pasti sudah tidak asing lagi. Tapi tadi pagi waktu saya bersekutu dengan Bapa di surga, kuat sekali dalam hati saya, kita akan belajar lagi tentang kata ini, hamba Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan? Tahun 70-an ketika pertama kali waktu itu Pak Pendeta Sakyus almarhum belum ada di sini, keluarga besar Raya 51 itu sekretariat kami tahun 70-an yang lalu. Kami bolak-balik ke sini. Puji Tuhan keluarga itu, anak-anak mereka masih melayani Tuhan sampai hari ini. Nah saudara, apa itu hamba Tuhan? Pak Yowas, maaf saya ini gak lupa-lupa, katanya perhatikan dengan saya seminggu lupa saya. Okay. Apa yang kita harus ketahui tentang hamba Tuhan? Lagi sekali tidak asing buat kita. Kenapa kita perlu mengingat kembali definisi ini dalam kehidupan kita? Pisau saja, setajam apa kita beli pisau, sebagus apa mereknya, lama-lama dipakai nggak diasah lagi, tumpul juga. Sama kehamba Tuhaan kita, kalau sebagai kata dibendakan ini, kehamba Tuhaan kita itu pun bisa tumpul kalau terus dipakai dalam pelayanan tanpa diasah lagi. Dan ini tadi pagi yang Roh Kudus ingatkan. Saudara, saya mau saksi dulu supaya punya konsep apa yang kita mau pelajari. Tahun 83 bersama dengan kemenakan dari Ibu Vivi Setiawan, kami berdua ada di Jerman. Saya 9 bulan, lalu Pak Hani Layantara sampai setahun lebih di sana. Kami merintis gereja-gereja berbahasa Indonesia di antara mahasiswa Indonesia di seluruh Jerman, dari mulai Berlin sampai ke Munchen. Satu hari ketika para mahasiswa sudah sedang belajar di kota Bochum, saya masuk ke perpustakaan kampus. Nah, saya itu senang baca. Saya itu sudah lama memang kepikir tentang komunis. Kenapa komunis bisa begitu hebat? Oleh anugerah Tuhan juga, tanggal 19 November 89, 13 November 89, ketika tembok Berlin runtuh, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan saya dari Berlin juga. Saya melihat itu. Kenapa saya mau ceritakan ini? Saya terus terang kagum, jengkel, curiga juga dengan Karl Marx. Nah, waktu saya membongkar semua biografinya Karl Marx, ini yang mengagetkan. Ternyata dia itu mahasiswa sekolah teologi yang kecewa dengan para pemimpin gereja. Pemimpin-pemimpin gereja kaya-kaya, luar biasa. Dia kecewa dengan para pemimpin gereja yang politiknya sangat jahat. Tahun itu Eropa lagi menderita karena masih masa perang. Rakyat dan jemaatnya, boleh kata jemaat ya, rakyat ada jemaat yang memang mayoritas Katolik Kristen pada waktu itu. Karena nggak bisa terima. Bagaimana mungkin pemimpin-pemimpin bisa begitu hebat, makan kenyang, punya semua, rakyat ini menderita, jemaat menderita, dibiarkan saja. Nah, dia akhirnya dalam kekecewaan itu mencari kebenaran. Saudara, dalam waktu kurang sedikit 70 tahun, komunis itu menguasai sepertiga dunia. Tidak ada sebuah faham atau isme yang sampai hari ini sehebat komunis. Dalam waktu yang begitu singkat mereka menguasai sepertiga dunia, gak main. Injil Yesus Kristus Tuhan yang sudah 2000 tahun ini belum sebanyak itu. Apa bedanya? Komunis jelas buatan manusia, ide manusia, isme, faham otak manusia, bisa begitu cepat hanya dalam 7 dekade. Ketika Rusia memulainya tahun 1917, revolusi Bolshevik, langsung mendunia. Bayangkan, ini Injil 2000 tahun. Waktu saya baca itu, saya begitu marah, terkejut, kagum, campur. Komunis itu 100% bahasa Alkitab. Kalau saudara pernah dengar kata komuni dalam gereja Katolik, yang artinya persekutuan antara Yesus dalam tubuh dan darahnya dengan gerejanya. Komuni, dan kata ini dipakai. Dari kata komuni muncul kata komunis, pahamnya. Bahasa Inggris menggunakan kalimat Holy Communion. Itu Inggrisnya communion, artinya persekutuan, fellowship yang erat dengan Yesus, antara Yesus dan gerejanya. Coba bayangkan,
Sebuah kata yang begitu sakti, istilah saya. Persekutuan Yesus dengan gerejanya diselewengkan, dibengkokkan menjadi sebuah faham yang kembali melawan dia. Nah, sebetulnya Karl Marx tidak bermaksud berkata anti Tuhan, bukan Karl Marx, tapi Lenin yang memulai, Stalin yang melanjutkan. Karl Marx-nya tidak. Dia memang kecewa dengan gereja, sangat kecewa. Tapi maksudnya bukan meniadakan Tuhan. Dia menggunakan kata komunis itu, mari para pemimpin merakyatlah. Jangan kamu menyendiri sehingga gak ada komuni, gak ada persekutuan kamu dengan jemaat. Tapi diterima oleh orang-orang jahat, diselewengkan jauh. Nah, ini yang saya pelajari. Komunis itu hanya menggunakan 13 ayat saja. Saya tunjukkan Kisah Rasul 2. Ngeri enggak? Hanya 13 ayat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Maaf, 41 sampai 47. Yang kedua pasal 4. Nggak usah dibaca, tulis saja Kisah Rasul 2 41 sampai 47. Yang kedua pasal 4 ayat 32 sampai 37. Jadi Karl Marx hanya menggunakan ini saja. Sudah? Jadi inilah ayat-ayat yang dipakai oleh Karl Marx. Coba hitung. Pasal 47, pasal 2 ayat 41 sampai 47. Berapa ayat? Berapa ayat? 41 sampai 47 berapa ayat? 7. Ya toh? Lalu 32 sampai 37 berapa ayat? Nah, 13 ayat yang dipakai Karl Marx untuk mendirikan komunis. Berhari-hari saya di bibliotek Universitas Bochum untuk meneliti komunis, kok bisa begini nih, kenapa tidak? Saya kagum dengan idenya Karl Marx yang menyatukan para gembala dengan umatnya. Sebetulnya gereja zaman sekarang, maaf ya saudara, dengar. Kalau saudara dengar uraian saya kekecewaan Karl Marx, kira-kira terjadi nggak dengan gereja kita sekarang? Lihat yang sudah kaya-kaya sangat merasa terganggu kalau kita dari desa datang. Ya atau tidak? Coba jawab. Karena yang sudah kaya-kaya jadi pendeta di kota, mereka sangat terganggu kalau kita datang. Karena mereka curiga, pasti jalur sumbangan. Itu kan kurang ajar, betul pendeta seperti itu. Mereka nggak pernah ingat dulunya seperti apa sebelum jaya itu. Berapa kali kalau kita ke kota, tadi malam kami disusun sampai jam 12:30. Saya berkata, saya sangat nggak setuju pendeta rumahnya pakai satpam di depan pintu. Ini bintang film atau pendeta? Kok pakai satpam? Betul nggak? Saya pernah ngundang pendeta yang rumahnya pakai satpam. Kamu dosa 3 kali, saya bilang. Dosa apa 3 kali? Cuma pakai satpam. 1, saya bilang. Hukum kasih kamu langgar. Yesus itu kalau ditemui orang nggak pernah punya satpam, sekretaris saja nggak punya. Belum betul nggak punya. Kamu belum jadi Yesus, sudah sombong kayak begitu. Kalau ada tamu, satpam wirawiri dulu tanya siapa, bolak-balik. Kalau nggak pakai iPhone di kantor satpam di depan situ, apa susahnya orang ketemu kamu? Bagaimana jemaat bisa ketemu kamu sewaktu-waktu? Tadi malam di rumah Pak Isa, bilang ini pendeta yang benar. Jam tengah malam masih terbuka pintunya. Ada 2 orang datang. Istrinya sampai bingung, kok nggak pulang-pulang? Dijemput 12:30. Oh masih di bilang suamimu aman di sini, saya bilang gitu. Saya nggak kenal siapa mereka karena bertamu. Ini nomor 1 dosanya pendeta yang punya satpam di depan rumahnya. Nomor 2, saya tanya, kenapa kamu pakai satpam? Ya, berkat saya banyak. Takut kok dimalingi. Nah, sudah salah 2 kali. Yesus bilang jual kasih orang miskin. Kenapa kamu simpan? Dosa lagi sudah. Betul? Nomor 3, gaji satpammu sebulan itu bisa hidupi berapa temanmu di desa? Betul nggak? Gaji satpam nggak murah loh sudah. Nah itu yang saya nggak suka. Terjadi kesenjangan sesama rekan pendeta. Lalu pendeta-pendeta kaya itu kurang ajarnya nggak kira-kira. Perpuluhan tidak boleh kemana-mana.
Rakus itu sudah. Yang sudah kaya, saya beritahu jemaat, kalau pendetamu sudah kaya, jangan kasih ke sana semua. Kamu berdosa membuat pendetamu berlasat-lasat dengan kekayaan itu. Ya tapi saya diancam kok nggak kasih. Jangan takut ancaman pendeta, nggak mandi, saya bilang begitu. Kalau ancaman Tuhan yang mandi, saya bilang. Karena ada pendeta berani ngutuki jemaatnya, kena kanker kamu kalau nggak kasih per bulan, bangkrut usahamu. Wah, kalau saya tahu tak lombok cangkemnya itu saya. Ini pendeta kurang ajar betul, ngutuki jemaat seperti itu. Lalu nggak malu-malu nelpon jemaat kalau perpelnya nggak dikasih. Kok kober-kobere, saya bilang begitu. Kok sempat-sempatnya nelpon jemaat hanya minta perpuluhan. Dasar mata duitan, nggak tahu malu betul. Maaf ya, maka itu saya banyak nggak disukai pendeta kota. Ini cara saya kota. Tak entek no bisa kalau dia. Biarkan saja, saya nggak butuh duit mereka. Saya hamba Tuhan. Nanti akan masuk dalam kebenaran ini. Sebetulnya komunis akan kembali lagi kalau pendeta-pendeta kaya nggak bertobat. Karena kesenjangannya jauh sekali. Maka itu kita jangan sampai bersalah. Lalu saya berdoa, Tuhan, hanya menggunakan 13 ayat. Bayangkan, hanya menggunakan 13 ayat. Tapi komunis menggunakan sungguh-sungguh. Maaf, saya nggak bisa menguraikan detail. Dari 13 ini yang mana dipakai? Salah satunya kebersamaan. Apa yang kau punya, kami punya. Yang kami punya, engkau punya. Itu fahamnya komunis, sama rata. Tidak boleh beda. Karena itu bukan dua bagian kitab suci kita kan begitu. Inti komunisnya itu sama. Nggak boleh ada yang punya lebih, nggak boleh ada yang kekurangan. Sehingga semuanya mempunyai sama. Bagus. Begini pertanyaan saya kepada Tuhan. Hanya 13 ayat yang dipakai. Kok bisa sepertiga dunia langsung kena semua? Nah kami, saya masih ingat saudara tahun 85, pertama kali Yayasan Pelayanan Desa Terpadu Pesat, saya masih di dalam Pesat sampai hari ini, itu berdiri secara pertama kali itu di Hotel Ambarukmo tanggal 23 April 85. Waktu itu Pak Pamungkudianto mengumpulkan 3 wan, rohaniwan, usahawan, cendekiawan, suruh khotbah, dipilih. Saya hadir karena saya termasuk ilmu bidang nilainya Pesat. Salah satu dari pembicara pengusaha itu Bapak A.M. Sinaga, pemilik asuransi Bumi Asejaya. Itu pertama kali saya ketemu keluarga Sinaga ini. Ternyata keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Dia adalah satu-satunya pengusaha Kristen di Indonesia yang membiayai ribuan anak-anak pendeta dan anak-anak Kristen di negeri ini. Saudara tahu gayanya orang Batak? Oh, pertama khotbah saya sudah tersinggung duluan. Dia bilang begini, kalau saya Tuhan, saya pecat semua pendeta ini. Sebelum kurang ajar gitu. Siapa kamu mecat pendeta? Dalam hati saya ini, tapi saya mau dengar dulu dia ngomong apa. Dengarkan. Kalau Tuhan seperti saya, mana sih ada pemimpin perusahaan gaji pegawai diberi tugas 2000 tahun nggak selesai tugasnya, tapi tiap bulan masih terima gaji? Oh ya betul juga kalau begitu. Betul nggak? Yesus memberi perintah, pergilah kamu jadikan bangsa murid. Sampai hari ini belum 2/3 dunia saya percaya Yesus, belum. Di situ saya bertobat. Apa yang saya kerjakan selama ini? Gereja, mari kita sadar. Ini yang sungguh mengagumkan. Bayangkan, hanya 13 ayat, sepertiga dunia kena komunis. Saya merenung cukup lama. Ketika saya merenung dan Papa tahu saya nggak tahu apa jawabannya, tiba-tiba dia beri saya ilustrasi. Ketika manusia dulu zaman batu pindah ke zaman perunggu dalam sejarah, maka untuk pertama kali manusia menggunakan logam, betul tidak? Dari batu ke logam. Nah, waktu mereka pindah dari zaman batu ke zaman perunggu, untuk pertama kali manusia punya senjata tajam.
ada parang, ada pisau, ada panah, ada tombak dari besi, perunggu. Maka mereka hidup lebih enak lagi, sebab nggak sesusah orang pakai batu, bukan? Begini ilustrasi Roh Kudus, saya kagum sekali. Berjalannya waktu dan ketika manusia pertama menemukan bagaimana perunggu itu digunakan jadi senjata tajam, tiba-tiba setelah sekian generasi ada orang jahat otaknya menggunakan senjata itu bukan untuk menolong kehidupan, untuk berburu, untuk masak, untuk apa, tapi untuk merampok, untuk membunuh. Jawab pertanyaan saya, seperti Papa tanya pada saya hari itu di perpustakaan Universitas Bochum itu. Dia tanya begini, waktu orang yang berikut menggunakan pisau untuk maksud jahat, apakah pisau itu tiba-tiba jadi tumpul atau tetap tajam? Ayo jawab, apakah tiba-tiba tumpul ketika dipakai untuk berbuat jahat atau tetap tajam? Tajam. Saya terkejut. Sama dengan firman ini tajam. Engkau pakai untuk apa saja, dia akan tetap tajam. Saya menangis. Jadi komunis itu serius hidupnya menggunakan 13 ayat ini, tidak kompromi. Saudara, kita semua mengaku orang-orang yang Injil sepenuh. Berarti kata ini, kita adalah orang-orang berkata full gospel. Kami percaya pada Injil yang seutuhnya ini. Kenapa kita belum sehebat orang komunis yang hanya menggunakan 13 ayat saja? Maka jawabannya berarti saudara dan saya belum sepenuhnya menggunakan seluruh ayatnya. Iya atau tidak? Ini kegagalan kita. Maka itu sehebat apa panggilan kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita nggak sering diasah dalam pertemuan fellowship rekan-rekan seperti ini, nggak akan tajam. Maka itu sejak hari itu sampai hari ini, saudara, saya begitu radikal dengan firman. Saya berusaha sedapat mungkin melakukan apa yang tertulis. Saya nggak mau pakai tafsiran, pakai terjemahan. Saya mau menggunakan apa adanya kitab suci ini. Seorang tokoh gereja namanya Yesaya Sunarso, pendeta dari Magelang, Jalan Diponegoro nomor 13. Salah satu kekaguman saya pada hidup hamba Tuhan ini almarhum, sebenarnya dia Pak Narso. Dia marah kepada semua orang yang dia tahu. Kalau dia mempelajari kitab suci ini lalu pakai buku pendamping, dia akan buang buku itu sambil dia marah. Saya pertama nggak ngerti. Saya bilang, Pak Narso, kenapa Pak Narso marah? Saya bilang, kalau Bapak nggak suka, kan nggak begitu caranya. Dia bentak saya, Daniel, kamu jangan banyak ngomong, dengar saya bicarain. Maaf Pak, saya bilang. Kenapa? Alkitab, dia pakai lafal Arab. Itu segala-galanya dan di atas segala-galanya. Kitab itu buku. Buku ini di atas segala buku yang pernah ada. Lalu kamu menjejajarkan dengan buku-buku buah pikiran manusia. Sehebat apa buku itu, dia tetap di bawah otoritas yang Alkitab ini. Dan jangan sekali-kali kamu pernah menyejajarkan dia, berarti kamu merendahkan otoritasnya. Saya merinding dia ngomong begitu. Dan dia kasih saya metode begini yang saya pakai sampai hari ini. Alkitab itu buku yang luar biasa. Kamu tidak perlu mencari pendukung untuk mengerti dia. Alkitab itu adalah buku yang menerangkan dia sendiri. Apa itu artinya? Begini, kalau suatu hari kamu baca satu bagian, kamu tidak mengerti, jangan pakai buku lain, tutup. Berarti belum waktu Tuhan untuk kamu mengerti rahasia itu. Kamu teruskan untuk menyelidiki, membaca bagian-bagian lain di buku yang sama. Maka suatu hari dalam waktu Tuhan, entah berapa minggu, entah berapa tahun, urusan dia, bukan urusanmu. Ketika kamu baca satu bagian di kitab yang sama, tapi di buku yang lain, ternyata itu keterangan yang kamu cari berapa waktu yang lalu. Dan saya pakai sampai hari ini. Saya banyak baca buku, tapi
Tapi tidak pernah saya buat perbandingan, karena saya hormati otoritas tertinggi. Amin saudara, ini otoritas yang luar biasa. Ingat, tidak ada apa-apa, bukan cuma di dunia, tapi di jagat raya ini tanpa firman. Betul tidak? Nah, jadi itu pola yang saya pakai. Kalau saya nggak mengerti bagian ini, saya jadi bagian yang lain. Tunggu waktunya. Dan itu sangat mengagumkan. Yohanes 17 ayat 8. Kita lihat saja. Modal utama seorang hamba Tuhan bukan kumisnya yang tebal supaya kelihatan wibawa, tidak. Modal utama hamba Tuhan bukan perawakannya yang tinggi besar, bukan. Modal utama hamba Tuhan bukan gelarnya, bukan gedung gerejanya, bukan jemaatnya, bukan koneksinya, bukan kekayaannya, tapi modal utama hamba Tuhan adalah otoritas yang dia terima. Amin. Tanpa wewenang otoritas ini, maka kita nggak akan bisa menjadi hamba Tuhan. Mengapa? Semua kita tahu hamba Tuhan itu musuh yang dihadapi adalah kuasa kegelapan. Betul? Sebab kita dipanggil untuk merebut jiwa-jiwa itu kembali jadi milik Tuhan. Nah, dari siapa kita merebut jiwa-jiwa itu? Betul? Masih ingat pemilik pertama kita dulu siapa sebelum Tuhan Yesus? Kunyuk, jelek, setan, kurang ajar itu. Nah, kalau kita ingin merebut milik mereka, saudara, kita nggak pakai otoritas organisasi. Surat tugas dari organisasi setan nggak bisa baca, sebab mereka nggak pernah sekolah. Betul? Maka itu kalau ada rekan hamba Tuhan suka ganti-ganti organisasi, bertobatlah. Percuma, saudara. Betul? Maaf kalau ada yang suka pindah, bertobatlah. Tunjukkanlah kesetiaan. Sejelek-jeleknya organisasi kita, tetap nggak lebih jelek dengan organisasi yang lain, sebab semuanya sama jeleknya. Itu masalahnya. Setuju? Jadi mau pindah-pindah juga ketemu yang sama, kecuali ada organisasi ketua sinodenya Gabriel, malaikat itu baru aman. Betul? Ya wes mandek kok ojo keluyuran terus. Terimalah, mau diskors mau diapakan, terimalah, nggak apa-apa. Maka itu otoritas kita adalah ini. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Hasilnya apa? Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Ini otoritas kita. Mereka tahu benar-benar bahwa saudara dan saya datang dari Dia. Dan mereka percaya bahwa engkaulah, bukan organisasi, yang telah mengutus aku. Saudara, saya beri ilustrasi begini. Suatu hari misalnya terjadi perang antara Indonesia dengan Malaysia. Lalu orang-orang Lumajang rasa prihatin, sebab banyak sanak kerabat kita kerja di Malaysia. Wah, kalau perang bahaya, mereka nggak bisa pulang, kita nggak bisa ke sana. Lalu orang-orang Lumajang membentuk kelompok, datang rame-rame ke Abdullah Badawi, Perdana Menteri Malaysia, atas nama orang Lumajang. Kira-kira diterima enggak? Enggak. Kenapa? Karena saudara membawa otoritas yang salah. Sekalipun saudara bawa surat Bupati Lumajang, Badawi nggak kenal surat apa ini. Tapi orang yang sama merubah haluan, datang ke Jakarta, rundingan dengan presiden semuanya. Maka orang Lumajang yang sama tadi datang dengan surat negara untuk membuat perundingan. Diterima tidak oleh Pak Badawi?
diterima. Orangnya sama, otoritas yang dibawa itu beda. Kemanapun kita melayani, kita akan tetap menghadapi roh yang sama, yaitu roh neraka. Betul? Yang menjadi pemilik orang-orang yang kita merebut dengan kuasa Injil dan darah Yesus. Nah, sekarang persoalannya, apakah roh-roh itu tahu benar-benar yang ngutus saudara siapa? Lalu mereka percaya. Wah, yang ini lain. Kami tahu yang ngutus dia, yang pernah mengalahkan kita. Betul gak? Ini otoritas. Dari mana? Sederhana sekali. Saya bersyukur mendapat kebayuan ayat ini. Sebab. Nah, ini kata pertama kan sebab aja. Saya dibawa Roh Kudus karena Pak Yesaya Sunarso juga untuk meneliti. Kalau Tuhan Yesus berkata satu titik saja, masih ingat Matius 5:18, satu titik saja dari Taurat itu enggak akan lenyap. Titik, langit bumi boleh lenyap yang seperti itu, tapi Taurat titiknya saja. Nah, karena titiknya saja ada kuasanya, maka kalau saya baca, tanda baca, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, tanda membuat kata, kalimat, kata, saya perhatikan habis. Karena titiknya saja ada kuasanya. Sebab, nah ini kuasanya. Sebab apa? Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, lalu mereka percaya aku engkau utus. Saudara, kalau bukan karena firman ini, maaf kalau saya cerita, saya nggak akan berhasil di Papua. Saya nggak akan berhasil. Karena apa? Karena tantangannya begitu sulit, begitu banyak, begitu berat. Saya masuk ke Papua tahun 90 bulan April dengan tim besar. Saya tidak membawa suatu organisasi. Sama sekali tidak. Saya mewakili 2 organisasi, 1 GBI, sampai hari saya masih penting GBI, kedua pusat, tapi saya nggak bawa dua-dua. Karena saya menyampaikan ini. Apa? Sebab segala firman yang telah aku terima daripadamu, telah, bukan akan, ku sampaikan kepada mereka. Mari kita teliti. Kalau ada segala firman, berarti ada sebagian firman. Renungkan, iya atau tidak? Baca baik-baik. Kalau ada segala firman, berarti ada sebagian firman. Ternyata gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang tidak menyampaikan segala firman tidak punya otoritas dari kerajaan yang kita wakili. Saya kejar lagi. Kapan, di mana, bagaimana saya sebagai hambamu bisa tidak menggunakan menyampaikan segala firman? Dia jawab, ketika kita menyampaikan doktrin gereja kita. Sehebat apa semua doktrin gereja kita, maaf, itu tetap hasil usaha pikiran para pendiri gereja itu. Karena doktrin, maka itu doktrin pasti memecah belah. Tidak ada doktrin dari gereja manapun yang menyatukan. Justru gara-gara doktrin kita terpecah. Maka segala sesuatu yang buahnya perpecahan itu pasti bukan Roh Kudus. Sejak itu saya hati-hati dalam menyampaikan kebenaran, supaya jangan salah. Saya berusaha segala firman. Karena ini otoritas kita. Nah, untuk bisa melihat supaya kita nggak salah, karena ini tipis sekali perbedaannya antara doktrin dengan segala firman, sangat tipis. Mari kita lihat Yohanes 12 ayat 26. Yohanes pasal 12 ayat 26. Lihat kriteria hamba Tuhan. Kalau Yohanes 17 ayat 8 itu modal hamba Tuhan adalah otoritas dari kerajaan surga. Maka sekarang kriteria hamba Tuhan. Lihat Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa bagaimana
Baca kitab saudara bagaimana? Melayani aku, melayani Yesus. Ia harus, garis bawahi kata harus, berarti tidak boleh ditawar. Ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Coba renungkan kalimat terakhir. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, sampai ada promosi, Bapa menghormati kita. Jawab pertanyaan saya. Setan mana berani mengganggu panggilan kita? Betul? Saya ulangi lagi. Kalau Bapa sudah mempromosikan kita bahwa kita adalah hamba yang Dia hormati, setan mana bisa mengungkit-ungkit panggilan kita? Maaf, surat jabatan organisasi itu tidak pernah kuat di hadapan setan. Tanda tangan sehebat apapun ketua sinode kita, setan tetap nggak pernah nganggap karena nggak bisa baca surat itu. Setuju? Tapi setan akan hormat juga kalau sampai surga menyatakan, hei setan, dengar, aku menghormati yang satu itu. Begitu setan dengar pengakuan ini, mereka nggak berhak untuk ngotak-ngatik kita. Maka itu kalau saya ketemu rekan-rekan pelayan yang gelisah terus bahannya, ingin pindah lagi, saya bilang sudahlah, alih profesi dadio bakul bakso lebih terhormat kamu. Saya bilang begitu, daripada maksa diri dan jadi hamba Tuhan tapi nggak pernah tenang hidupnya. Betul nggak? Penjual bakso lebih terhormat daripada hamba Tuhan yang seperti ini nggak pernah tenang. Berarti ke hamba Tuhan hanya masih bisa digugat oleh kuasa-kuasa kegelapan, karena dia belum dihormati oleh Bapa. Sekarang kita kembali ke kalimat pertama. Bagaimana caranya supaya kita dihormati? Walaupun kita nggak perlu cari hormat, bukan? Tapi kalau Papa yang ngomong, ya terima saja. Bukan kita yang cari. Syaratnya sederhana. 1, harus mengikut aku, sehingga di mana aku berada, di situ pelayanku akan berada. Maaf, saya akan ungkapkan 3 jenis hamba Tuhan yang lain. Kalau jenis pertama sudah bagus, dia hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan. Oke, itu nggak dipermasalahkan. Dengan 3 kriteria berikut ini, mari kita tanya, kita di nomor berapa? Mudah-mudahan hari ini ditemukan semua kita di nomor 1, bukan nomor 2, nomor 3, nomor 4. 2, jangan tersinggung, saya cuma ngomong, kan saya nggak kenal banyak saudara, cuma berapa orang saja yang saya kenal. Nomor 1, ada hamba Tuhan yang hamba organisasi. Yang pertama, hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan. Tapi yang kedua ini, hamba Tuhan tapi yang hamba organisasi. Artinya begini, maaf lagi, jangan tergesa-gesa menilai sebelum dengar baik-baik, nggak bisa salah. Organisasi gereja kita masing-masing, saya tahu mereka itu baik ketua sinode maupun ketua wilayah atau ketua daerah, masing-masing kita pakai kata yang beda-beda. Maaf kalau ada orang itu tidak beda seperti orang main catur. Lihat aja, ini pemimpin-pemimpin kita ini enggak beda seperti orang main catur. Mindahkan kita itu seenak udeli dewi. Ya betul enggak? Ayo kamu ke sana. Apalagi saya tahu begitu banyak pemimpin-pemimpin KKN-nya lebih jahat dari Soeharto. Kalau ada cabang yang kelihatan basah, kalau gembalanya bukan boloni dewi, itu diotak-atik suruh pindah. Sudah berhasil dikai ponaan, IPN, apalagi taruh sana. Betul nggak? Ayo ngaku. Jahat saudara organisasi. Ini yang saya nggak bisa terima. Nah, yang lebih goblok lagi, kenapa yang dipindah kok juga mau? Maaf, jangan marah saya bicara. Nah, inilah hamba Tuhan tipe kedua.
Hamba Tuhan yang hamba organisasi sama katanya. Kalau hamba Tuhan yang hamba Tuhan, ia harus mengikut aku, akunya Yesus. Kalau hamba Tuhan yang organisasi sama, ia harus mengikut aku, tapi akunya organisasi. Sehingga di mana organisasinya berada, di situ hamba Tuhan itu berada. Betul? Ini yang hamba Tuhan organisasi masih agak lumayan. Yang nomor 3 lebih nggak lumayan lagi. Hamba Tuhan yang adalah hamba uang, sama di mana uang itu ada, di situ dia ada. Inilah hamba Tuhan yang mata duitan. Ini yang lebih celaka lagi, yang nomor 3 ini tadi. Pokoknya uang. Saya hamba Tuhan, saudara. Saya tahu betul apa yang saya korbankan. Ini yang saya pernah alami. Siapa sih nggak butuh duit dalam hidup? Benar, siapa yang nggak butuh uang dalam hidup? Pak Bacarawan pernah mengajar saya, bagus. Dia berkata gini, satu hari ketika dia dalam kesulitan keuangan, tiba-tiba dia ingat seorang temannya pendeta. Waktu itu belum ada handphone, belum ada telepon. Biasanya kalau teman baik, tiba-tiba kita datang Sabtu tekoni, Minggu pasti dikasih pelayanan. Oh, namanya teman. Maaf. Loh, kok usah guyu kenapa? Maaf. Ingat. Nah, waktu itu Pak Obaja dia lagi butuh duit betul. Tiba-tiba dia ingat temannya ini, pendeta yang cukup besar jemaah. Ketika dia sudah siap berangkat, pakaian sudah siap, istri sudah dipamiti, Roh Kudus tegur dia. Apa bedanya kalau kamu dengan model ini adalah jual firman supaya kamu dapat persembahan? Wah, dia menangis, dia batalkan, nggak jadi pergi. Sekarang waktu itu dia sharing dengan kami, para pelayan. Waktu itu kami di pelayanan Tubuh Kristus di Surabaya. Di situ kami ambil putusan. Saudara, kita tidak boleh jadi yang ketiga. Dosa hamba Tuhan yang terbesar. Saya percaya semua kita pasti menjaga diri dari perzinahan, mencuri, membunuh lagi, nggak mungkin lah. Tapi ternyata dosa terbesar kita, hamba Tuhan maaf ini, adalah iri hati. Aduh, saya bergumul bertahun-tahun dengan yang sambung ini. Iri hati adalah dosa terbesar kita, hamba Tuhan. Maka itu kalau ada di antara kita sampai hari ini masih iri pada saudara yang lain, saudara, cuma ada 2 tanda kita iri hati atau tidak. Kalau 2 ini ada, berarti kita iri hati. Pertama, waktu ada kabar dari seseorang tentang teman kita ini, wah puji Tuhan, rekan kita dapat mobil baru. Jujur, ini cara kita menilai. Begitu muncul reaksi, langsung kita nggak suka, dan kita iri pada dia. Kalau ini nggak ketahuan, yang kedua pasti akan muncul. Begitu kita dengar kabar itu, langsung nyerocos dari mulut kita. Ya itu kan akal-akalannya dia dapat begitu. Maaf, berarti kita sedang iri hati pada dia. Dan ini dosa. Iri hati itu mencuri seluruh kemuliaan, urapan dan kekudusan. Bukan cuma perzinahan, bukan cuma kebencian, tapi dimulai dari iri hati. Lalu jeleknya kita yang iri hati, nggak cukup sampai orang mbak berita ini kita ajak ngomong. Kita ceritakan ke orang lain lagi. Kamu dengar nggak dia dapat mobil? Tapi kamu tahu caranya gimana dapat mobil? Lo urusannya apa? Saudara, mari kita jaga hati kita. Kalau semua kita sudah berhasil menjaga dari perzinahan, kebencian, pembunuhan, pencurian, mari kita berhasil juga menjaga dari yang satu ini. Setuju? Kecil yang satu ini, saudara. Sering kali kita tidak sadar, tiba-tiba nyelinap masuk, kita nggak tahu. Maaf, awas ibu-ibu gembala, awas. Ternyata di antara bapak pendeta, maaf lagi, ternyata ibu pendeta yang lebih gampang iri hati. Jaga hati kita dalam hati. Maka itu jangan segan-segan. Saya menganjurkan daripada kita berdosa terus, supaya kita nggak dicap sebagai hamba uang. Jangan merasa berdosa kalau hamba Tuhan itu bekerja. Kalau toh doktrin organisasi saudara melarang, sebutkan
daripada kami berdosa. Salah satu penyebab mengapa anak pendeta banyak yang kecewa dengan Tuhan, bahkan tidak jarang anak pendeta murtad. Salah satu penyebabnya karena ini, nggak ada duit. Kenapa saya cinta pelayanan desa? Nah, tahun 80-an awal saya menyekolahkan banyak anak pendeta. Kenapa? Satu hari di desa Balung Kembang Nganjuk, tahun 82, kami 11 orang charter call, dulu call yang mobil call itu, nggak ada AC zaman ini, panas. Kami kan keliling di Kabupaten Nganjuk, hampir sebulan kami keliling ke gereja-gereja di desa-desa itu. Saya lupa sampai ke desa-desa mana saja. Baru tiba, kami masih kipas-kipas keringatan, minum belum dikeluarkan. Ini anak pendeta pulang sekolah. Dari depan pintu sudah misu-misu. Jangan percaya Tuhan lagi. Bapak juga bohong. Saya bilang, wah, sudah kepanasan. Nah, kayak mobil disik dipisui kayak begini. Saya juga emosi, saya mau tempelin anak pendeta kurang ajar. Tapi saya belum sempat. Tiba-tiba dia keluar. Sudah 3 bulan Bapak suruh saya sembahyang. Lihat sepatu ini. Saya malu di sekolah tadi sepatunya mangap sudah. Bapaknya cuma suruh sembahyang minta sepatu. Ketika saya tahu itu, langsung reda emosi saya. Itu saya lihat jahatnya para pendeta kaya di kota. Kan dia punya banyak saudara satu organisasi di kota. Masa untuk beli sepatu anak temannya saya nggak mau? Ya karena uang koleknya nggak cukup. Begitu saya tahu itu, saya langsung berdiri, saya keluarkan dompet saya. Saya peluk anak itu. Kamu bertobat. Jangan marah Tuhan dan jangan marah Bapak. Dari situ sudah lahirlah kata pelayanan desa. Saya ingin menyantuni banyak anak-anak teman saya di desa-desa waktu itu. Enak aja kita di kota. Kita sering kali tanpa sadar, maaf ya ini di kota sadar. Siapa yang pernah dari mulutnya keluar kata begini kepada rekan kita di desa? Bertobat. Kalau sampai kamu kekurangan terus, pasti ada satu di antara dua. Kalau nggak ada dosa dan kurang doa, enak aja ngomong. Dengar dulu yang dari kota. Kamu di kota nggak sembahyang tetap dapat duit. Sebab di kota banyak orang punya duit. Betul nggak? Asal mulutmu manis, pintar balakan, sugih-sugih, tak jamin kan? Nggak usah urapan nih gitu. Maaf jangan marah. Lo betul nggak? Kalau kita pendeta pintar ngomong, kelakuan kita baik, rajin ngurus jemaat, nggak usah sembahyang, sugih saudara. Jemaat itu senang diopeni, kok orang-orang kaya itu senang, dilulus pendetaan itu senang, rajin dikunjungi senang. Maaf saya berkata. Nah di desa mau dilulus metu kaine tok, metu apa nih? Maaf, lu ngerti kata ini jangan marah. Maka itu sampai hari ini saya tetap mau di desa. Saya punya kesempatan banyak untuk membalakan di kota, tapi saya tahu gimana Tuhan panggil saya. Jadi yang suka ngomong gitu di kota bertobatlah gitu. Karena uang itu bahaya dalam kehidupan. Nah ini ayatnya hamba Tuhan, bekerjalah nggak berdosa. Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Jadi kalau toh sinodus saudara melarang bekerja, terangkan baik-baik daripada berdosa, daripada memang jemaat sudah nggak bisa apa-apa lagi, terus dimintain duit aja, yang kasihan. Sudah, pendeta menyangkul, pendeta punya sapi itu tidak berdosa, katakan amin. Pendeta punya ternak ayam, ternak kambing tidak berdosa. Daripada ternak jemaat kan lebih baik ternak sapi, nggak berdosa. Ayo, betul nggak? Seorang di kota itu ternak jemaat cuma kurang aja. Maaf ya sebenarnya jangan. Iya, jujur lebih baik ternak jemaat atau ternak sapi? Ayo ngaku sekarang. Ya ternak sapi enggak dosa di depan Tuhan daripada ternak jemaat. Pasal 20 ayat 33 sampai 35. Ini Paulus. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Jadi Paulus sebagai hamba Tuhan nggak pernah minta apa-apa kepada jemaat. Itu maksudnya. Pakaian juga enggak, emas juga enggak. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi karena Paulus itu punya bisnis, pasal 20 ayat 33 sampai 35 kisah Rasul. Karena Paulus itu punya bisnis. Kalau zaman sekarang Paulus itu kontraktor, betul nggak?
bahkan dia membuat tenda, kan kontraktor zaman sekarang. Ya kalau zaman sekarang tuh kontraktor RSSS itu, saudara, tukang tenda itu dulu begitu. Ya pokoknya ada usaha lah, sehingga dia bisa mencukupi keperluannya dan rekan-rekan seperjalanannya. Luar biasa, hebat sekali Tuhan itu. Terus ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bagaimana bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Jadi hamba Tuhan itu harus membantu, bukan dibantu. Amin. Puji Tuhan ada yang sadar, yang lain masih bingung karena sudah kebiasaan dibantu terus hidupnya. Saudara, maaf, ini hamba Tuhan. Jadi kita nggak boleh dibantu, terus harus membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah. Maaf, wibawa hamba Tuhan jatuh ketika tahu suka minta uang. Jatuh hamba Tuhan. Bagaimana nggak minta uang, nggak bisa makan kok. Maka itu ayo bekerja. Harus hebat dalam hidupnya, apa saja. Nah, kalau toh kita ternak sapi, toh tidak perlu kita ngangon dewe. Ngapain nganggur? Suruh orang, kita beli sapinya. Dari situ kita bisa hidup sederhana. Atau apa, saya tahu. Nah, saya gobloknya luar biasa dulu. Ayat berikut, coba kalimat berikut. Sambil, sudah, maaf, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Gobloknya saya tahun-tahun itu, kalau saya buat proposal minta sumbangan, ayat ini sih tak pakai. Setelah saya disadarkan, ya ampun, salah ternyata. Jadi ayat ini bukan ayat emasnya pendeta untuk minta duit. Ternyata justru ini ayat teguran pendeta untuk memberi duit. Loh kan begitu. Dengan mengingat perkataan Tuhan Yesus, terlebih berkat memberi daripada menerima. Maksudnya, hei hamba Tuhan, berilah, jangan terima terus. Loh kok dibalik untuk nodong lagi? Ya ampun, salah. Nah, ini kebenaran. Saudara tidak berdosa kalau ibu gembala punya salon untuk merias pengantin. Tidak salah. Di banyak pedalaman desa yang terakhir saya kirim ke Ogan Komering Ulu Oku, satu desa dekat Batu Raja sana, ada seorang istri hamba Tuhan punya salon. Saya tanya, rok pengantinnya, aduh sudah pada jebol jahitannya. Saya kirim 6, saudara. Karena saya punya banyak teman yang punya usaha rok pengantin. Yang di kota nggak laku, wah di desa masih laku. Begitu saya kirim 6, bingung naruhnya di mana. Ya salah ngirim kalau begitu. Kan gede-gede rok pengantin itu, lengkap dengan untuk dayang-dayangnya juga, sangatnya luar biasa. Hidup, akhirnya dia jadi seorang yang terbaik rok pengantinnya di desa itu. Bisa, tidak dosa. Ibu kembali merias pengantin, tidak berdosa. Pikirkan, supaya kita nggak kena kriteria ketiga dari hamba Tuhan. Ini masih agak lumayan. Yang paling nemen yang nomor 4 ini. Jangan shock dulu ya, saya cuma ngomong, jangan tersinggung. Tanya istri saya, waktu dia mau sama menikah, saya berikan doktrin ini kepada dia. Hamba Tuhan yang hamba istri mati. Nomor 4. Ya, jadi hamba Tuhan yang betul-betul hamba Tuhan, hamba Tuhan yang hamba organisasi. Nomor 3, hamba Tuhan hamba duit. Sekarang hamba Tuhan hamba istri. Kutuk luar biasa karo bojone. Kutuk. Kayak ketek goblok ditulung nanti melok. Sudah ketek goblok pisan. Aduh, dikata apa ini? Maka itu istri-istri dengar baik-baik. Maaf ya, jangan marah. Saya nggak marah, saya guyon gini kok, ngosok marah. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 17. Saya banyak ketemu rekan hamba Tuhan sebelum kawin. Sudahlah, rasanya ketemu setan mau diuntal, mau dikeremus, saudara.
Begitu kawin lah kok melorot. Kenapa ini? Nah ternyata dia salah kawin. Ketemu istri yang gualain minta ampun. Nah, mari kita lihat Kejadian 3:17. Sebelum saya menikah saya bilang pada istri saya tentang Wasti, saya beritahu dia tentang ini, tentang Ruth saya beritahu dia. Sudah baca baik-baik. Ayo baca 1, 2, 3. Ayat berapa? Oh saya salah. Pasal 3 tetap benar. Saya tak tahu ini saya salah. Pasal ayat 19 BSD. Lali suwe nggak mau sampai lali aku. Ayat yang ke. Oh ya betul 17. Oh maaf benar. Oh berarti kupingku agak kurang dengar. Ulangi lagi tadi. Ayat 17. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, jangan engkau mendekatkan istri, jangan ngeri. Ternyata tanah di bumi terkutuk bukan karena setan, tapi karena suami mendengar perkataan istri. Loh betul enggak? Yang ngomong Tuhan di 20, jadi jangan marah kepada saya. Tidak tersinggung, lapor Tuhan. Dia yang ngomong. Berapa banyak istri menasihati salah suaminya. Mosok Pak wis kawin 22 tahun kalung imitasi terus. Mbok yo pindah. Ojo di lereng Semeru terus. Trimoni cuma awu benulang. Habis sudah beleduk Semerunya awu lagi. Ya sekali-kali lah pindah ke kota begitu. Amin. Tuh, amin. Saudara, mari kita periksa hidup kita, sungguh-sungguh kita ini hamba siapa? Sama. Kalau hamba Tuhan yang hamba istri sama, harus ikut aku kemana aku berada, mati. Saudara, ini bahaya. 2 keluarga yang tertulis dalam Alkitab membuat dunia terkutuk. 1 keluarga Adam, kedua keluarga Abraham. Apa sih susahnya Adam ngomong gini? Waktu si istri bawa buah itu, cok ngomong apel ya, bukan apel, enggak tahu apa namanya. Dia bawa buah itu. Kalau toh ada ngomong ma atau Hawa atau istriku, bukan itu yang Tuhan suruh. Yang suruh makan itu semua ini loh, bukan yang itu. Coba renungkan, apa susahnya cuma mangap sebentar ngomong begitu saja, dunia akan lain cerita. Betul? Nah ternyata laki-laki itu geragas. Maka itu istri-istri, kalau engkau nggak rajin merawat suamimu dirawat orang lain. Karena laki-laki itu geragas. Serius ini saya berkata. Banyak suami hamba Tuhan jatuh karena istrinya terlalu rohani. Maaf, urusan seks jangan dirohanikan, dosa malah. Loh betul enggak? Seks itu seks, tidak ada kata rohani, salah. Ini serius. Berapa banyak rekan hamba Tuhan jatuh? Saya teliti karena istrinya terlalu rohani. Enggak bisa. Keluarga kedua Abraham sama gobloknya juga kayak Adam. Loh sudah tahu kalau Tuhannya janji lewat Sarah, kan dia dengar, Abraham ini dengar. Dasar geragas. Suatu hari Sarah datang, pasti Tuhan lupa. Kita dua sama-sama tua. Aku sudah punya pose lama ini. Mana mau punya? Pak itu lupa ada babu nganggur, di babu nganggur. Loh kok gobloknya Abraham gimplok pisan lapor gitu waktu itu. Oh lapor. Maaf jangan marah saya ngomong gitu. Cobalah Abraham ngomong, masa lupa Tuhan ngomong apa? Lewat rahimmu. Lo apa susahnya cuma jeplak sebentar gitu saja? Kan gak perlu mangan disik tuh ngomong seperti ini. Ngerti kalimat ini? Mari kita belajar. Laki-laki itu rakus.
Akibatnya tanah Kanaan terkutuk sampai hari ini, perang terus. Gara-gara seorang suami mendengar perkataan istri. Jadi jangan dianggap enteng firman Tuhan ini. Sama, pengusaha-pengusaha seringkali gagal. Pasti nasihat istrinya lebih didengar daripada suara Tuhan. Kalau nasihatnya salah lebih celaka. Inilah hamba Tuhan itu. Nanti kita masuk season yang kedua, kita istirahat dulu. Mari kita periksa diri kita. Di mana panggilan kita, pelayanan kita, tempat kita, posisi kita. Mari kita menghampiri Dia, saudara. Kata hamba Tuhan dalam hidup kita itu pasti sudah tidak asing lagi. Tapi tadi pagi waktu saya bersekutu dengan Bapa di surga, kuat sekali dalam hati saya, kita akan belajar lagi tentang kata ini, hamba Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan? Tahun 70-an ketika pertama kali waktu itu Pak Pendeta Zakius almarhum belum ada di sini. Keluarga besar Raya 51 itu sekretariat kami tahun 70-an yang lalu. Kami bolak-balik ke sini. Puji Tuhan kalau keluarga itu anak-anak mereka masih melayani Tuhan sampai hari ini. Nah saudara, apa itu hamba Tuhan? Pak Yowas, maaf saya ini gak lupa-lupa, katanya praktek dengan saya seminggu lupa saya gak lupa. Okay. Apa yang kita harus ketahui tentang hamba Tuhan? Lagi sekali tidak asing buat kita. Kenapa kita perlu mengingat kembali definisi ini dalam kehidupan kita? Pisau saja, setajam apa kita beli pisau, sebagus apa mereknya, lama-lama dipakai nggak diasah lagi, tumpul juga. Sama kehamba Tuhan kita, kalau sebagai kata dibendakan ini, kehamba Tuhan kita itu pun bisa tumpul kalau terus dipakai dalam pelayanan tanpa diasah lagi. Dan ini tadi pagi yang Roh Kudus ingatkan. Saudara, saya mau saksi dulu supaya punya konsep apa yang kita mau pelajari. Tahun 83 bersama dengan kemenakan dari Ibu Vivi Setiawan, kami berdua ada di Jerman. Saya 9 bulan, lalu Pak Hani Layantara sampai setahun lebih di sana. Kami merintis gereja-gereja berbahasa Indonesia di antara mahasiswa Indonesia di seluruh Jerman, dari mulai Berlin sampai ke München. Satu hari ketika para mahasiswa sudah sedang belajar di kota Bochum, saya masuk ke perpustakaan kampus. Nah, saya itu senang baca. Saya itu sudah lama memang kepikir tentang komunis. Kenapa komunis bisa begitu hebat? Oleh anugerah Tuhan juga, tanggal 19 November 89, 13 November 89, ketika tembok Berlin runtuh, oleh kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan saya dari Berlin juga. Saya melihat itu. Kenapa saya mau ceritakan ini? Saya terus terang kagum, jengkel, curiga juga dengan Karl Marx. Nah, waktu itu saya membongkar semua biografinya Karl Marx. Ini yang mengagetkan. Ternyata dia itu mahasiswa sekolah teologi yang kecewa dengan para pemimpin gereja. Pemimpin-pemimpin gereja kaya-kaya, luar biasa. Dia kecewa dengan para pemimpin gereja yang politiknya sangat jahat. Tahun itu Eropa lagi menderita karena masih masa perang. Rakyat dan jemaatnya, boleh kata jemaat ya, rakyat dan jemaat karena memang mayoritas Katolik Kristen pada waktu itu. Karl Marx nggak bisa terima.